Bapak, Ibu, dan teman-teman di acara Open House Program Sarjana Kelas Internasional Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya Nabila, mahasiswi Sarjana Psikologi UI Angkatan 2019 yang selama 2 jam ke depan akan memandu kegiatan hari ini. Dalam Virtual Open House Prodi Psikologi Sarjana Kelas Internasional ini, ada 3 agenda. Yang pertama, welcoming speech dari perwakilan pimpinan Fakultas Psikologi UI. Yang kedua, sesi materi yang dibawakan oleh narasumber. Dan yang ketiga, sesi tanya-jawab yang juga akan dilakukan oleh para narasumber. Nah, dengan harapan bisa menyegarkan Bapak, Ibu, dan teman-teman pada Jumat sore ini, saya mau kasih pantun dulu. Berlari-lari dikejar kanguru, terselamatkan oleh bikun yang menunggu. Ya, jadi memang konsepnya ini kolaborasi antara UI dan University of Queensland ya. Tak perlu bimbang atau ragu, kita kenalan sama KI Psiko UI dulu. Nah, karena saya sudah memperkenalkan diri dan berpantun juga, meskipun acara hari ini itu virtual, kami juga kepingin nih kenal dengan yang sudah hadir di sini. Jadi di chat box, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa saling menyapa dan menuliskan nama, asal daerah atau sekolah, dan juga harapan dari mengikuti kegiatan open house sore ini. Nah, sambil saya mau menunggu sapaan dan kenalan teman-teman di chat box, kami mau menginformasikan bahwa hari ini kita juga ada giveaway. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa ke Instagram kami dengan username psikologi.ui. Follow dulu bagi yang belum follow. Cari poster kegiatan ini, Virtual Open House Prodi Psikologi Sarjana Kelas Internasional. Tinggalkan like dan komen dengan mention 3 orang teman. Nah, pemenangnya nanti akan di-DM oleh tim kami dan mendapat souvenir dari Fakultas Psikologi UI. Oke, itu tadi adalah informasi tentang giveaway yang kita selenggarakan. Berikutnya kita akan langsung memasuki agenda pertama kita hari ini, yaitu sambutan pembuka dari Mas Diki C. Pelopesi PhD, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Fakultas Psikologi UI. Kepada Mas Diki, kami persilahkan. Ya, terima kasih Nabila, Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sehat. Pertama-tama mewakili segenap pimpinan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, saya ingin datang kepada, mungkin di sini ada ibu bapak guru, ya, ada adik-adik, teman-teman yang mudah-mudahan ya kami doakan nanti bisa bergabung, join dengan kami, dengan kakak-kakak semua yang sudah di sini yang sudah lebih dulu pernah ya mencicipi sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jadi ini doa baik ya. Di akhir pekan, hari Jumat sore, suasana sudah cukup adem, sejuk kalau di Depok karena seharian diguyur hujan dan ya jadi suasananya itu segar ya. Jadi ini sebagai satu harapan dan doa ya. Jadi mudah-mudahan semua yang hari ini hadir atau nanti di-mention gitu ya yang memang ingin menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bisa terwujud keinginan, cita-cita dan doanya. Ya, amin. Nah, supaya kemudian lebih kenal, ya jadi memang kami ingin memperkenalkan diri nih kepada semua yang hadir sore ini, kepada ibu bapak guru kalau ada gitu ya, ada perwakilan sekolah mungkin, lalu juga adik-adik gitu ya. Nah, jadi ini memang secara khusus sore ini kami ingin memperkenalkan program kelas internasional ya. Kalau program kelas internasionalnya ya ini sebagai preview mungkin nanti akan ada dijelaskan lebih lanjut. Sebetulnya bukan program yang baru ya. Kami sudah lebih dari 20 tahun memiliki program kelas internasional khususnya untuk program yang kita sebut sebagai double degree atau gelar ganda gitu. Nah,
Ada yang khusus sebetulnya memang sore ini kenapa kami ingin memperkenalkan program kelas internasional ini lebih lanjut, karena ada satu program baru gitu ya di dalam program kelas internasional yang kami sebut sebagai single degree atau gelar tunggal. Nah, apa itu double degree gelar ganda dan apa itu single degree gelar tunggal, itu saya tidak akan ceritakan lebih lanjut. Itu biar nanti jadi informasi yang akan diberikan setelah saya menyampaikan pengantar dan pembukaan ini. Ya, pada dasarnya kami ingin ya memperkenalkan apa-apa saja program-program yang kami miliki supaya kemudian ini adik-adik calon mahasiswa itu bisa tahu kami punya apa saja dan bisa bersiap-siap, ya, bisa bersiap-siapnya sekarang ini atau untuk juga tahun-tahun mendatang gitu. Tetapi yang pasti nih, kalau saya boleh sampaikan informasinya di awal, yang saya sebut tadi program baru ya single degree atau gelar tunggal ini kebetulan dan juga double degree-nya itu masih dibuka pendaftarannya sampai tanggal 22 Juni gitu ya. Jadi artinya semua yang memenuhi syarat itu artinya sudah lulus SMA atau SLTA gitu ya, yang kemudian ya sudah sesuai lah persyaratan untuk mendaftar, itu masih bisa punya kesempatan sampai tanggal 22 Juni ini untuk bisa mendaftar di program kelas internasional. Terserah mau mendaftar di kelas double degree, gelar ganda, ataupun yang single degree atau gelar tunggal. Nah, sore ini tentu kami ingin membuka diri gitu ya, menyampaikan informasi seluas-luasnya, dan tentu saja nanti juga akan ada sesi tanya jawab, bisa mengeksplorasi, bisa menanyakan lebih lanjut informasi yang disampaikan. Tetapi intinya adalah ini bagian dari upaya kami memperkenalkan khususnya ketika ada program baru. Dan mudah-mudahan ini semua yang hadir nanti mau mendaftar gitu ya, kami tunggu gitu ya. Kami sangat senang nanti jika semua yang hadir hari ini nanti akhirnya bisa masuk ya menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan, dan mudah-mudahan acara sore ini berjalan lancar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir, yang dari sekolah, ibu bapak guru atau adik-adik calon mahasiswa ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di program studi sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Di sini ada Ibu Kaprodi, Ibu Sekprodi, lalu juga kami punya koordinator kelas internasional ya, dan seluruh panitia, termasuk juga Nabila yang menjadi MC pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir yang punya tujuan untuk mendapatkan informasi tentang apa itu program kelas internasional Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bisa mendapatkan informasinya, dan tentu saja kami tunggu di kampus Depok di Universitas Indonesia. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nabila. Iya, terima kasih banyak Mas Diki atas kata sambutannya. Tentunya di sini Bapak Ibu guru maupun wali murid maupun teman-teman calon mahasiswa Fakultas Psikologi UI udah nggak sabar ya untuk mendengarkan hari ini bagaimana kita akan memperkenalkan program sarjana kelas internasional. Nah, jadi sekarang tanpa lama-lama lagi saya akan menyapa orang-orang yang akan memperkenalkan sekaligus menjawab segala pertanyaan tentang program sarjana kelas internasional Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pertama, ada Dr. Vivi Nurwianti, SC MC Psikolog, selaku Ketua Prodi Psikologi Program Sarjana. Halo Mbak Vivi. Halo, selamat siang Nabila, selamat siang Bapak Ibu peserta. Gimana Nabila, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak, gimana Mbak Vivi? Sehat juga, benar-benar lancar ya acara hari ini ya, Bila ya. Udah semakin banyak yang tertarik bergabung bersama kami ya, mudah-mudahan. Nggak sabar nih menyambut mahasiswa baru tahun 2023 ini. Yes, mudah-mudahan. Oke. Kedua, kita juga kehadiran Mbak Manda, Mbak Ermanda Saskia Siregar MA, selaku Sekretaris Prodi Psikologi Program Sarjana.
Halo Mbak Manda. Halo Dila, sore Mbak Vivi, halo semua. Kayaknya ada mahasiswa Sore. kita juga nih di sini nih, ada mahasiswa existing. Itu ya, ketemu dengan mahasiswa ya Mbak Manda ya, ternyata. Oke. Oke, dan yang ketiga kita juga kehadiran Mbak Martina Dwi Mustika, PhD Psikolog selaku Koordinator Kelas Khusus Internasional. Halo Mbak Tika. Halo, selamat sore Nabila, Mbak Vivi, Mas Diki, Manda, ada Mbak Wuri juga nih dari manajer pendidikan. Oke, selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di acara kami. Iya, jadi sesi pertama kita hari ini adalah paparan materi dari salah satu narasumber. Audiens dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di chat box sepanjang sesi ini yang akan dijawab di sesi tanya-jawab nanti. Dan tanpa basa-basi lagi, untuk sesi materi kepada Mbak Tika, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bila. Mungkin I would like to know for those who don't understand Bahasa Indonesia, because I noticed maybe from the names that you don't understand Bahasa Indonesia, would you please raise your hand? So I would like to know how many people who needs to know the information in English. Okay, Selena and Sarah, only two. Okay, so Selena and Sarah, I will talk mostly in Bahasa Indonesia, but then I will try to translate it again. And if you would like to ask some question, then you can ask some question at the end of this session. Is that okay? I hope it's okay. Thank you so much, Selena and Sarah. Oke, selamat sore semua Bapak Ibu di sini. Dari namanya mungkin ada Bapak juga, orang tua murid gitu ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan mengenai program kelas khusus internasional pada sore hari ini. Jadi mohon Mbak Rani bisa di-share slide-nya. Baik, saya sebagai koordinator kelas khusus internasional akan memberikan information session pada tahun 2023 ini karena memang ada tambahan satu program studi yang baru, yaitu single degree program yang kami perkenalkan pada sore hari ini juga. Selanjutnya, Mbak. Sebagai perkenalan, di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu terdiri dari dua program studi, yaitu program studi sarjana dan program studi pasca sarjana. Program studi sarjana kamu memiliki sarjana reguler, yaitu kelas yang biasa, jadi tidak berbahasa Inggris dalam semua pembelajaran dalam bahasa Indonesia, dan juga sarjana internasional. Sarjana internasional pada zaman tahun lalu itu sejak tahun 2000 sampai tahun lalu itu hanya double degree program, tapi sejak tahun ini juga melibatkan single degree program. Dan kita juga memiliki program studi pasca sarjana, yaitu Magister Sains, Magister Terapan, dan juga program doktor. Bila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, bisa lihat ke websitenya di psikologi.ui.ac.id. Selanjutnya, Mbak. Jadi sekilas saja mengenai Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan juga dua partner universitas dari University of Queensland dan juga University of Leeds. Jadi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu di ranking 248 dunia menurut QS, dan juga di nomor 1 di Indonesia, nomor 136 di Asia, dan kalau misalnya dilihat secara keseluruhan di seluruh dunia adalah nomor 930. Jadi itu menurut EduRank. Sedangkan partner university kita ya yang sudah lama juga berkolaborasi dengan kita, yaitu University of Queensland, School Psychology, itu di Brisbane, Australia. Rankingnya adalah ranking dunianya itu 50, sedangkan ranking untuk khusus fakultas psikologinya yaitu 30 di dunia. Dan kemudian University of Leeds pada saat ini yaitu kerjasamanya dengan Faculty of Health and Medicine
itu di United Kingdom, jadi jadi ranking dunianya adalah 86, sedangkan untuk psikologinya berkisaran antara 100 sampai 150. Selanjutnya, Mbak. Ya, seperti yang mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman juga sudah tahu bahwa kami sudah lama memiliki program double degree, yaitu program yang sudah berjalan sekitar 23 tahun lamanya, dan itu selalu bekerja sama dengan University of Queensland hingga saat ini. Jadi untuk double degree program, kami hanya bekerja sama dengan University of Queensland di Australia. Jadi kalau bisa dijelaskan secara umum saja, program double degree ini ada 2 tahun melakukan pendidikan dan menjalankan pendidikan di Fakultas Psikologi, dan juga 2 tahun di University of Queensland. Lulusannya mendapatkan 2 ijazah, yaitu ijazah dari Universitas Indonesia yang disebut sarjana psikologi, dan juga ijazah dari University of Queensland. Di sana di bawah Bachelor of Arts in Psychology. Untuk 2 tahun pertama itu keseluruhan berjumlah 72 SKS, dan kemudian di University of Queensland itu berjumlah 32 SKS yang kemudian disetarakan menjadi 72 SKS di UI. Jadi syarat yang paling utama adalah berbahasa Inggris yang baik, yaitu IELTS-nya di atas 6,5 atau lebih, dan tidak ada nilai yang di bawah 6 untuk setiap band-nya, dan kemudian disetarakan dengan IELTS seperti misalnya TOEFL atau Pearson, itu bisa disetarakan dengan IELTS, nilai IELTS tersebut. Kemudian ada persyaratan visa, yaitu berupa medical check-up, terutama mengenai thorax. Jadi kalau memang ada masalah dengan paru-parunya, jadi harus bisa diatasi sebelum berangkat ke Australia. Sebelum berangkat ke Australia juga harus menyelesaikan keseluruhan mata kuliah di UI, dan kemudian untuk mendapatkan kedua ijazah, maka harus lulus semua mata kuliah di UI dan UQ dalam kurun waktu 12 semester. Tidak ada syarat untuk penulisan tesis untuk program double degree program, tetapi harus ada satu tugas yang dikumpulkan ke pihak Universitas Indonesia sebagai syarat kelulusan juga. Demikian untuk double degree program. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk single degree program. Silakan, Mbak. Oke. Single degree program ini bekerja sama dengan kedua universitas, yaitu University of Queensland dan juga University of Leeds. Hanya skemanya sedikit berbeda dengan double degree program. Di single degree program, 2 tahun pertama di psikologi Universitas Indonesia, dan kemudian tahun ketiga di University of Queensland atau University of Leeds, dan tahun keempat kembali lagi ke Universitas Indonesia, dan kemudian kelulusannya hanya mendapatkan ijazah dari Universitas Indonesia. So if I can translate it, for this single degree program, the first, second year, so you have to study at the Faculty of Psychology Universitas Indonesia for the first and the second year, so 4 semester, and then you can choose between the University of Queensland and University of Leeds to go to the third year. So you go to either university for 1 year, 2 semesters, and then you go back to our faculty, Universitas Indonesia, in the 4th year, and then you only will receive 1 testimonial from Universitas Indonesia. So you will not receive any testimonial from University of Leeds, neither the University of Queensland. So the requirement will be the same. Persyaratannya tetap akan sama. Bahasa Inggrisnya juga harus 6,5 atau lebih, atau setara dengan IELTS 6,5. And then you have to have a good English, as the same as a double degree program. However, for the single degree program, you have to write a thesis at the University of Indonesia.
And then after that you can graduate from Universitas Indonesia. Jadi bedanya dengan double degree program, pada tahun keempat di semester terakhir itu mahasiswa harus menulis tesis. Jadi ada skripsi ya kalau dalam bahasa Indonesianya, untuk bisa lulus dan mendapatkan gelar sarjana psikologi dari Universitas Indonesia. Dari selanjutnya ya, untuk biaya ini mohon maaf sampai saat ini adalah biaya estimasi karena masih ada kenaikan kurang lebih 5-10% mungkin gitu dari Universitas Queensland dan University of Leeds, dan mereka belum memberikan kepastian kepada kami juga. Tapi perkiraan biayanya ada sekitar ini, yaitu per semesternya untuk di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sebesar 34 juta per semester untuk double degree program, dan sama juga untuk single degree program. Hanya untuk tahun pertama, yaitu hanya untuk semester pertama itu ada biaya operasional pendidikan untuk WNI sebesar 20 juta dan untuk WNA sebesar 27 juta. Juga ada biaya administrasi selama mahasiswa berada di universitas partner. Kemudian biaya yang ditampilkan ini hanya biaya tuition fee, tidak termasuk dengan biaya hidup. Biaya hidup biasanya sangat tergantung dengan kebiasaan dari masing-masing putra-putri Bapak Ibu. Jadi bisa dikalkulasi dari awal juga. Tapi kalau menurut pengalaman saya hampir sama dengan besaran tuition fee. So if I can untuk double degree program, biayanya itu per semester sekitar 18.000 Australian dollar untuk di University of Queensland. Untuk single degree program biayanya juga sama untuk di Universitas Queensland, tapi untuk di University of Leeds itu biayanya dihitung per tahun berkisaran antara 17.000 sekian hingga 25.800 per tahun. Tapi ini sangat tergantung juga nanti kebijakan dari Leeds bila ada perubahan atau kenaikan. Dan biaya, kembali saya ingatkan, biaya di sini tidak termasuk living cost. If I can translate it, so the cost for double degree program is 34 million rupiah per semester at the Faculty of Psychology Universitas Indonesia. The same for both double degree program and single degree program. And then for double degree program at the University of Queensland is around 18,000 per semester Australian dollar. And then the same also for the single degree program. But for University of Leeds, the tuition fee is around 17,200 and 25,800 per year in pound sterling. So yeah, roughly about the same. And then, but you have to remember that this not including your living costs. So this is just a tuition fee. Silakan lanjut, Mbak. Oke, jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Informasi yang dapat kami berikan hanya sampai di sini. If you have any question, you are welcome to. Thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tika atas materinya. Dan sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, maupun teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menulis pertanyaannya di chat box, maupun raise hand. Dan nanti setelah dipanggil namanya bisa langsung on mic dan menanyakan pertanyaannya. For those of you who have any questions, you may type it down on the chat box, or you can raise your hand, and after I mention your name, you can turn on your microphone and directly ask your questions. Baik, tampaknya belum ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Oke, kita udah punya 2 pertanyaan. Pertama dari Mbak Nia Pramudia, apakah bahannya akan di-share? Iya, nanti bahannya akan di-share oleh tim kami, Mbak Nia. Dan pertanyaan kedua ada dari Mbak Anisah. Universitas partnernya hanya Australia ya? Mungkin Mbak Tika, Mbak Vivi, atau Mbak Manda bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan Mbak Tika. Ya,
Untuk double degree program hanya University of Queensland, tapi kalau untuk single degree program bisa memilih antara keduanya. Iya, jadi untuk Ibu Anissa, pertanyaannya sudah terjawabkah Ibu Anissa? Tampaknya belum ada follow up question lagi, jadi mungkin sudah jelas. Pertanyaan berikutnya dari Lana, single degree itu exchange-nya 1 tahun atau 6 bulan ya? Mungkin bisa dijawab, Mbak? Ya, jadi di tahun ketiga aja untuk single degree program, jadi pergi ke antara University of Queensland atau University of Leeds hanya dalam 2 semester, jadi 1 tahun, tidak 6 bulan. Untuk follow up Ibu Anissa, tidak ada negara lain Ibu. Jadi yang untuk double degree program hanya di Australia, tapi untuk single degree program Australia dan United of Kingdom, Inggris. Ya. Iya, jadi tadi jawaban untuk follow up dari pertanyaannya Ibu Anissa, memang partnernya hanya University of Queensland di Australia dan University of Leeds di England, United Kingdom. Untuk pertanyaan dari Mbak Lana, jadi jawabannya adalah 2 semester atau 12 bulan atau 1 tahun. Jika ada follow up question lagi, Mbak Lana dipersilahkan. Ini saya juga menerima pertanyaan melalui direct message dari Selina. Hi, I am currently enrolled in the double degree program. If I want to change it to the single degree program, when do I need to change it? Is it after the 4th semester? Mungkin ya Mbak Tika, Mbak Mana atau Mbak Vivi bisa menjawab pertanyaannya Selina. Ini saya jawab pakai bahasa Indonesia saja ya. Oke, Mbak. Oke ya, nanti mungkin Bila bisa membantu atau Mbak Manda dan Mbak Tika bisa membantu menjelaskan ya. Oke, karena program single degree ini memang baru saja terjadi komitmen agreement dengan MOU dengan pihak Queensland University dan Leeds University. Jadi memang kita juga perlu membicarakan bagi program lain dalam KI dengan double degree ya. Kayak ada pertanyaan mau pindah prodi pada single degree, itu mungkin kita harus bicarakan dulu ya, kan ini kan terkait dengan uni yang dituju ya. Jadi mungkin kita perlu koordinasikan kembali dan ini butuh waktu untuk itu. Jadi untuk saat ini mungkin kita baru bisa menjawabkan, tunggu nanti kita akan bisa diskusikan ya kalau pada teman-teman yang sudah di mahasiswa di KI saat ini ya sudah double degree, kita akan bicarakan lebih lanjut, kita umumkan lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan yang akan terjadi untuk single degree. Mungkin itu ya untuk saat ini. Terima kasih Nabila. Mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaannya tadi ya, teman-teman tadi ya. Oke. So, Selina, maybe should I help translate for Selina? Ya, silakan Manda. So Selina, Mbak Fifi was saying, in case you couldn't comprehend completely what Mbak Fifi was saying, we will give you a follow-up on what the regulations are regarding transfer to the single degree program from the double degree program, because as it is right now, we're still at the initial steps of the agreement process. So we can't really explain too much about how the transfer is going to happen, whether it will be possible to do so. And even if it is possible to do so, would it be possible for current or existing students to do so? So we will surely give you an update as soon as we have further information on the issue. Gitu ya Mbak Vivi kurang lebih ya? Manda, terima kasih untuk teman-teman translate-nya. Thank you. Yeah. Baik, terima kasih Mbak Vivi dan Mbak Manda atas jawabannya. For Selina, if you have any follow-up question, feel free to ask your question in the chat box or by raising your hand. Kita switch sebentar ke yang tadi sempat raise hand kepada Moza. Tadi sempat raise hand, apakah ada yang mau ditanyakan secara langsung dengan on mic? Baik, Kak, saya izin bertanya, Kak. Sebenarnya tadi udah diketik ke kolom komentar, tapi saya utarakan langsung aja. Saya ingin bertanya, untuk yang single degree itu diambil dari awal seperti regular degree atau double degree, atau bisa dari kelas regular ke single degree, atau bagaimana, Kak? Terima kasih sebelumnya. Iya. Silakan Mbak Vivi. Oke. Coba ya nanti saya kemukakan ini pertanyaan-pertanyaan sulit karena memang kita baru terjadi agreement ini ya.
Artinya kita akan tampung semua hal yang akan disampaikan pada teman-teman. Untuk saat ini pada program kelas internasional itu hanya ada 2, double degree dan single degree ya. Sedangkan yang dimaksud dengan kelas reguler itu adalah bukan kelas internasional. Jadi kelas reguler biasa, membedakannya mungkin dilihat dari kalau internasional pastinya ada kerjasama agreement dengan pihak universitas di luar negeri dan kelasnya berbahasa Inggris. Kalau reguler itu kan memang dari Universitas Indonesia dan itu berbahasa Indonesia, walaupun ada kelas yang kita sediakan dengan berbahasa Inggris gitu ya. Tapi memang kalau pertanyaan berikutnya terkait dengan kalau pada kelas internasional untuk saat ini ada 2, double degree dan single degree. Nah, yang sudah berjalan kan double degree ya, lalu ada saat ini akan dibuka single degree. Nah, mekanisme di dalam kelas internasional mestinya tidak serumit kalau dari reguler perpindahan ke misalnya ke kelas internasional gitu ya. Artinya kalau lihat dari situnya mestinya tidak lebih rumit. Tapi karena itu juga menyangkut perjanjian dengan universitas yang dituju, jadi memang kita perlu berkoordinasi lebih lanjut dulu sebelum bisa memberikan informasi lebih detail terkait perpindahan atau apapun gitu ya. Tapi artinya untuk saat ini memang KI single ini baru dibuka nanti di semester, penerimaannya kan baru sampai tanggal 22 pendaftaran ya, ujiannya tanggal 29 betul ya Nabila ya. Jadi nanti akan dimulai sekitar Agustus akhir ya perkuliahannya untuk awal. Jadi memang terkait dengan perpindahan atau apapun kita perlu bicarakan lebih lanjut tentang hal ini. Mudah-mudahan itu cukup jelas ya menjelaskan. Thank you, mungkin ada tambahan. Itulah Nabila. Iya, terima kasih Mbak Vivi. Mungkin kalau saya simpulkan memang kalau mau ambil single degree maupun double degree itu ada di program kelas internasional gitu ya Mbak. Dan terkait perpindahan nanti akan diinformasikan lebih lanjut kepada Moza. Kalau memang ada follow up question bisa langsung ditanyakan. Mungkin cukup dulu ya untuk sekarang. Oke, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Elia. Maaf kalau saya salah pronounce-nya. What courses we can choose from University of Leeds? Do you have list of compulsory courses from Leeds? Jadi pertanyaannya adalah tentang mata kuliah wajib untuk dari University of Leeds. Ini apa aja? Apakah udah ada Leeds? Apakah sudah ada daftarnya? Gitu. Siapakah yang akan menjawab? Oke, mungkin nanti dibantu dicek ya. Artinya gini, setahu saya Leeds University itu kalau soalnya ada 2 semester di Leeds University UK ya, universitas yang di UK ya. Jadi kalau yang di Leeds University itu ada 2 semester, 1 semester itu sekitar 5 courses. Jadi kalau nggak salah masing-masing itu 5, jadi ada 10 courses. Please feedback ya Mbak Manda kalau saya kurang tepat ya nanti, karena sudah ada agreement misalnya apa aja yang akan diambil courses-nya itu sudah ditunjukkan kepada kami. Salah satunya kayak culture, kemudian psikologi, itu topiknya juga tidak jauh dari psikologi yang saya lihat ya. Mungkin nanti Mbak Manda kalau sudah ketemu ada bahannya bisa disampaikan ya Mbak Manda. Itu ada 5 courses yang di semester, kan kita tuh 4 semester di UI, lalu 5 dan 6 itu pergi ke Leeds atau ke UK untuk exchange student ya, sesuai dengan apa yang dipilih. Kalau single degree, milihnya kesempatannya antara 2 itu UK atau Leeds University selama 2 semester atau 1 tahun. Kalau Leeds University itu ada 5 courses yang saya pahami, jadi ada 10 course. Nanti namanya akan disertakan, nanti kita sampaikan ya. Lalu nanti semester. Udah, oke, silakan Mbak Manda. Oke, ini yang dipropose ya. This is Elijah is. If you'd like me to answer in English, I could do so as well. So the proposed courses are psychological disorders. In semester 1, they're psychological disorders, individual differences, memory and language, perception, action and cognition, and research skills. In the second semester, it's advanced social psychology, neuroscience, research skills, and an optional module, which may include evolution and human behavior. That's what Leeds have proposed to us. Iya, kepada Elijah nanti kalau jawaban dari Mbak Vivi atau Mbak Manda mungkin masih ada pertanyaan lagi boleh diajukan. Terima kasih Mbak Vivi dan Mbak Manda. Ini kita banyak banget pertanyaan, tapi saya mau kasih reminder dulu, teman-teman jangan lupa isi daftar hadirnya, karena nanti setelah teman-teman isi daftar hadir, kita akan kirimkan materinya juga melalui email yang disertakan dalam daftar hadir tersebut. Sekali lagi jangan lupa untuk isi daftar hadirnya ya. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya dari Alicia.
apakah ada peluang khusus yang ditawarkan oleh double degree program ini, seperti kesempatan untuk menggabungkan pengetahuan dalam psikologi dengan bidang lain secara praktis melalui proyek atau magang? Ya, mungkin ini bisa dijawab oleh Mbak Vivi, Mbak Manda, atau Mbak Tika. Mbak Tika mau coba jawab atau saya jawab? Ya, baik. Untuk double degree program, lulusan memiliki kualifikasi yang setara dengan lulusan program single degree, saya rasa sih pertanyaan itu bukan ya? Saya Bukan, Mbak. baca. Proyek atau magang. Iya, Proyek ya, karena Alicia mengajukan pertanyaan 2 kali ya. Jadi apakah ada peluang khusus ditawarkan program degree dan magang? Kalau di double degree program di University of Queensland itu pada saat di University of Queensland biasanya kalian mendapatkan kesempatan untuk magang bila kalian memang meminta untuk itu gitu. Jadi biasanya bisa magang di lab atau magang di klinik yang ada di University of Queensland. Tapi kalau misalnya terlibat di dalam proyek penelitian itu sangat tergantung dengan kualifikasi kalian nantinya. Jadinya kalau memang pengajarnya atau lecturernya merasa kalian mampu dan bisa menjadi asisten ya biasanya di-hire. Tapi berbeda dengan magang yang mungkin ditawarkan di program reguler, yaitu magang internship di kantor atau magang internship di perkuliahan itu berbeda. Jadi ya bedanya di situ. Tapi memang kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya memang banyak sekali yang pada saat di University of Queensland mereka mengambil kerja sukarelawan atau volunteer gitu ya, dan itu termasuk dari pekerjaan magang dan biasanya terlibat juga di proyek-proyek penelitian dari dosen. Jadi itu sangat tergantung pada kemampuan dan juga kesediaan kalian untuk mau mencari itu. Mungkin langsung menjawab pertanyaan Alicia selanjutnya, memastikan bahwa lulusan double degree memiliki kualifikasi yang sama dengan lulusan single degree, pasti sama gitu ya. Jadi nggak ada bedanya, kedua-duanya pasti akan mendapatkan gelar sarjana dari psikologi, bahkan kalau yang double degree program pasti akan juga mendapatkan gelar dari University of Queensland. Jadi kalau misalnya dibilang setara, ya pasti setara gitu. Dan kedua-duanya sepanjang pengetahuan saya memang boleh meneruskan di baik program profesi di Australia maupun program profesi nanti di Indonesia. Gitu. Demikian Mbak Nabila. Iya, terima kasih Mbak Tika. Jadi untuk Alicia tadi jawabannya terkait dengan yang praktek memang bisa tergantung dari kualifikasi maupun inisiatif kamu untuk mencari kesempatan terlibat dalam proyek research maupun magang di UQ-nya nanti. Oke, ini ada beberapa pertanyaan terkait penerimaan, terkait ujian masuk, Mbak. Pertanyaan yang pertama ada dari Zaki melalui direct message. Ini bertanya, ini tinggal daftar English test atau via UMPTN untuk masuk ke single atau dual degree-nya? Mungkin ini pertanyaannya bisa langsung dijawab juga dengan pertanyaannya Renata. Kelas internasional ini berarti lewat jalur mandiri ya? Dan juga pertanyaan dari Anissa terkait dengan dari asal jurusan IPA atau IPS, apakah ada pengaruhnya? Jadi terkait dengan admission ini, boleh dijelaskan kan Mbak Tika, Mbak Vivi, atau Mbak Manda? Oke, mungkin ya. Ini saya jelaskan, mungkin koreksi kalau ada teman-teman dari tim admission ya yang mungkin paham masalah ini. Sama halnya dengan yang lain bahwa dalam SIMAK KI, artinya kan ujian masuk untuk masuk KI double degree ataupun single degree itu tetap harus melakukan proses ujian ya. Jadi ada ujian masuk, tes, tapi juga ada kualifikasi bahasa Inggris yang harus dipenuhi seperti tadi yang Mbak Tika sudah sampaikan pada saat presentasi. Jadi memang pada saat SIMAK ini nanti tidak masalah IPA atau IPS sudah tidak lagi menjadi kendala. Semuanya bisa mendaftar selama bisa daftar, lolos seleksi ini dan memahami misalnya
bagaimana nanti pembelajaran di apakah double degree ataupun single degree, termasuk pembiayaan dan sebagainya. Jadi kalau admission prasyaratnya tetap harus lolos tes seperti yang ada di SIMAK dan juga kualifikasi bahasa Inggrisnya. Mungkin itu ya Mbak Nabila untuk masalah admission-nya. Thank you. Mudah-mudahan cukup jelas. Mungkin lebih lanjut bisa dilihat di web penerimaan UI ya. Mungkin nanti panitia akan memberikan informasi itu kali ya Mbak Bila ya. Iya, betul Mbak. Oke. Nanti di akhir kita akan share screen timeline pendaftaran dan juga website yang teman-teman bisa kunjungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait syarat-syarat maupun proses seleksi dari program KI Fakultas Psikologi UI ini. Semoga untuk Anissa dan Zaki maupun Renata sudah terjawab. Jika ada pertanyaan follow up bisa diajukan. Oke, itu tadi adalah terkait dengan admission. Jadi memang akan melalui jalur SIMAK, jalur mandiri, dan ada ujiannya sendiri. Berikutnya ada pertanyaan juga dari Gabriel. Ini mungkin pertanyaannya mirip dengan Eliyah tadi, terkait dengan list pelajaran atau list mata kuliah. Kali ini pertanyaannya adalah untuk yang di University of Queensland, dan karena University of Queensland ini ada yang single degree maupun double degree, mungkin Mbak Manda atau Mbak Vivi bisa menyampaikan terkait dengan mata kuliah apa saja yang ditawarkan di University of Queensland. Silakan Mbak. Silakan Mbak Manda, mungkin udah ada listnya ya Mbak Manda. Ini yang single degree atau double degree? Dia nggak menyebutkan Mbak, jadi mungkin bisa dua-duanya di ini. Mungkin single degree dulu kali ya, Yeah. mungkin ya single. Okay. Yang di single degree, ini kebetulan saya lagi pegang MOU-nya. Single degree itu yang ditawarkan di semester 5 ya, jadi semester 1-nya di sana Psychology of Communication, Neuroscience for Psychologists, Psychological Research Methods, and satu lagi elective course from a list provided by them. And then the second semester, semester 6, another research methods course, an advanced research methods course, social and organizational psychology. So you can either pick that or another one from a list of courses provided. And then learning and cognition, and then another elective from the list provided. And that's for the single degree. For the double degree, untuk double degree-nya semester 5, writing for international students, neuroscience for psychologists, psychological research methodology, and a minor course. Yeah, Mbak Tika, correct me if I'm wrong. So if they can select a minor, and they can get a course for, or they can select the course to fulfill their minor. Semester 6, so second semester in UQ, is psychological research methodology, social and organizational psychology, learning and cognition, and another another minor course. Semester 7 is measurement and psychology, psychotherapies and counseling, industrial and organizational psychology, and another minor course. And then semester 8 is the only mandatory course is psychopathology. The other 2 courses are electives as long as they're within the Department of Psychology, so psychology elective courses, and another minor course. So 8 credits or 4 courses each semester in UQ. Mungkin boleh sedikit menambahkan Mbak Manda. Silakan. Jadi kalau di double degree program memang ada kelebihannya, yaitu mahasiswa bisa memilih minor units gitu ya, minor courses. Jadi itu bisa jadi mengombinasikan misalnya dengan ekonomi atau dengan bisnis manajemen, atau mungkin ada yang mau ngambil Korea gitu ya, lagi ngefans sama BTS misalnya. Jadi boleh mengambil Korea sebagai minor. Tapi memang minornya memang harus konsisten selama 2 tahun tersebut. Jadi mulai dari basic sampai yang advance diambil semua. Kemudian ada juga bisa mengambil dari kriminologi gitu ya. Jadi memang bisa mengombinasikan antara ilmu psikologi dengan ilmu yang lainnya. Mungkin juga ada yang suka filsafat juga bisa mengambil juga di sana. Jadi minor itu sangat terbuka. Jadi bisa memilih sendiri dari yang ada ditawarkan di University of Queensland. Demikian. Sorry Bill, ini kayaknya ada yang nanya apakah untuk single degree wajib berangkat ke universitas partner? Udah ya tadi?
Belum Mbak, belum sempat ini. Terima kasih Mbak, tadi kemis kayaknya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan dari Gabriel tadi itu terkait dengan list courses, kami akan coba masukkan juga ke PPT yang akan di-share. Jadi teman-teman jangan lupa isi daftar hadirnya. Please fill in the link sent by the committee so that you can get the materials that we presented today as well as the courses list later. Thank you. Ya, tadi pertanyaan yang maaf saya lewatkan. Tadi ada pertanyaan tentang apakah jika ambil yang single degree dari RISA, wajib berangkat ke universitas partner untuk yang single degree, jadi program yang baru. Ya, silakan yang akan menjawab. Mungkin untuk saat ini partner kita yang pasti dua university itu ya, UK dan Leeds ya, di Aussie dan di English ya, artinya di England ya, artinya dua itu untuk kerjasamanya. Tapi bahwa nanti kalau dalam perjalanan mungkin ada beberapa univ yang kemudian juga kita bisa kerjasama, bisa jadi akan bertambah. Tapi saat ini kita dengan dua universitas tersebut, gitu yang pasti dua itu. Mungkin itu jawaban untuk apakah hanya dua tersebut gitu ya. Yang pasti saat ini dua tersebut. Kalaupun ada penambah nanti kita akan berjalannya waktu akan kita informasikan. Tapi saat ini dua universitasnya sudah fix untuk single degree ini. Artinya mungkin nambahin Mbak, artinya Ya. mungkin kalau exchange-nya di luar situ bukan termasuk dalam single degree program. Mungkin bisa kalau memang tertarik untuk exchange di luar situ, sebenarnya di kelas reguler kita juga kadang-kadang ada tuh kesempatan untuk menjalani exchange program, tapi tidak akan jadi dihitung sebagai single degree program karena ini memang program yang harus dipilih dari awal gitu. Kalau sudah masuk ke situ, komitmennya harus berangkat ke partner university gitu. Kalau ya gitu sih kurang. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Vivi dan Mbak Manda. Jadi jawaban untuk pertanyaannya Risa tadi, ya harus berangkat ke Universitas Partner kalau mengambil program single degree kelas internasional. Gitu. Ini berikutnya ada pertanyaan terkait thesis dari Elijah. For the single degree, karena mereka ada requirement from UI, we need to do thesis at the year 4. Is it going to be written in English or bahasa? Mungkin ini ada kendala terkait dengan language barrier. So, mungkin Mbak Manda sudah on mic, bisa dijawab Mbak? Mbak Vivi? Oke. Oke. Sejauh ini kelas internasional di kami memang tugas dan kelasnya dalam bahasa Inggris ya artinya ya. Jadi mestinya dalam bahasa Inggris ya. Tapi memang selama ini untuk double degree ini memang mungkin tugas yang tidak sepantas dengan tesis ya artinya ya. Tapi untuk tesis sepertinya kalau seperti tugasnya dalam bahasa mestinya juga dalam bahasa internasional ini. So Monggo Mbak Manda terjemahkan. Ya. So Elijah, because it is an international it is an international program, which means that all of the courses, all of the assignments are done in English. Since it's a it's a brand new program that we haven't even started yet, we expect that it's going to be the requirement is going to be that the thesis is written in English as well, because that would only make sense considering that it is an English as a medium of instructions program. I hope that answers your question. Okay, thank you, Mbak Vivi and Mbak Manda for the answer. For Elijah, so the answer is yeah, it's going to be in English for the thesis, as well as the classes will be conducted in English, and all of your assignments will also be in English when you apply for the international program. Okay, Elijah, if you have any follow-up questions, please feel free to ask them in the chat box. Now we also have another question dari Rina ini. Hai Kak, mau tanya, kalau sudah berangkat di luar negeri, apa akan dibantu mencari tempat tinggal? Jadi mungkin terkait akomodasi, apakah ada dormitory atau harus mencari private accommodation gitu ya? Mbak bisa dijawab mungkin Mbak Vivi, Mbak Tika, atau Mbak Manda? Mungkin saya bisa bantu jawab Kak Bila. Jadi untuk ke University of Queensland itu memang mereka menyediakan residensial di dalam kampus gitu ya, on campus, tapi juga kalian bisa memilih yang off campus. Jadi
itu ada semua informasinya di website University of Queensland. Kami dari pihak fakultas tidak pernah meminta, maksudnya membantu menguruskan memilih akomodasi, karena kadang-kadang kalau misalnya kami pilihkan nanti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan baik orang tua secara finansial maupun dari teman-temannya juga, dari mahasiswa juga gitu. Jadi memang ada 2 agensi untuk sementara ini yang bisa membantu kalian untuk mencari akomodasi. Untuk ke Leeds, ya, seperti yang dari tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vivi dan Mbak Manda, karena ini adalah perjanjian yang masih baru, jadi saya juga secara pribadi belum tahu bagaimana masalah akomodasinya, karena sebenarnya masalah akomodasi ini untuk ke Leeds itu baru dimulai 2 tahun ke depan. Gitu. Jadi pada saat 2 tahun ini kami akan berusaha untuk membantu sebisa mungkin mencarikan agensi seperti ke University of Queensland, sehingga bisa membantu mencari akomodasi di sana termasuk untuk visa dan sebagainya. Moga-moga membantu ya, Rina. Ya, terima kasih Mbak Tika. Rina, itu tadi jawaban terkait akomodasi baik di University of Queensland maupun di University of Leeds. Khusus untuk yang University of Leeds akan ada informasi lebih lanjut nantinya. Jika ada pertanyaan lanjutan, silakan Rina untuk dituliskan. Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya dulu, ada dari Gabriel. Apakah untuk double degree dari semester pertama semuanya menggunakan bahasa Inggris atau dipadukan dengan bahasa Indonesia juga ya? Terkait dengan bahasa pengantar di kelas. Ya. Untuk kedua program, mungkin saya bantu jawab ya Mbak Vivi dan Mbak Manda. Jadi untuk kedua program memang akan hampir 100% akan deliver dalam bahasa Inggris. Jadi memang baik dari di UI sendiri pun juga memang sudah dalam bahasa Inggris. Jadi itu sebabnya kenapa ada persyaratan masuk untuk IELTS sebagai syarat masuk yaitu 500 ya, TOEFL-nya untuk masuk, tapi untuk pergi nanti ke UQ ataupun misalnya ngambil single degree program ke Leeds, itu IELTS-nya harus meningkat gitu. Jadi nggak 500 tapi 580 sekian. Jadi setara dengan IELTS 6,5 gitu. Jadi memang harus ditingkatkan bahasa Inggrisnya karena memang pasti akan ada perbedaan dari aksen dan sebagainya ya gitu. Jadi memang bahasa Inggris akan selalu digunakan. Semoga menjawab ya, Gabriel. Ya, terima kasih Mbak Tika. Itu tadi jawaban dari untuk pertanyaan Gabriel terkait dengan bahasa pengantar. Teman-teman, jika masih ada pertanyaan lagi, feel free untuk raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nabila, ada pertanyaan dari Mbak Alicia nih. Bagaimana UI memastikan bahwa lulusan double degree program ini memiliki kualifikasi yang setara, betul ya? Udah tadi Mbak dijawab sama, udah dijawab sama Mbak Tika. Oh, udah dijawab sama Mbak Tika. Oke, tadi sekalian sih ya sama pertanyaan yang tadi. Oke. Kalau dari Mbak Vivi mau dijawab lagi nggak apa-apa Mbak? Mungkin ada insight yang berbeda nih dari Mbak Vivi. Sebenarnya prinsipnya sama sih, karena memang kalau mestinya sih sama ya, artinya gini, kalau double degree itu kan memang ada ijazahnya dari UI dan dari Queensland, masing-masing univ memastikan bahwa ijazah didapatkan kalau sudah memenuhi kualifikasinya gitu ya, baik dari UI ataupun Queensland, termasuk yang single degree kan berarti ijazahnya hanya dari UI, berarti pasti UI memastikan bahwa ijazah itu didapatkan sesuai dengan kualifikasi dari UI, jadi artinya menurut saya akan sama secara utuh kualitas dari apakah itu double ataupun single. Tapi artinya double yang berarti dari UI itu pasti sama dengan single degree-nya. Karena kan kualifikasinya pasti sama. Mungkin itu aja tambahan dari saya tuh Mbak Nabila. Thank you. Ini ada. Baik, makasih Mbak Vivi. Ini kita ada yang recent, mungkin mau langsung menanyakan pertanyaannya dengan on mic. Tadi Gani, silakan Gani untuk on mic. Maaf, mau itu bertanya. Kan untuk di pamflet aku pernah lihat itu, untuk ke UQ-nya sendiri itu kan ada English requirement lagi ya. Kayak yang lebih tinggi untuk masuk ke, ke KKI yang double degree. Apakah kalau saya ini kan aku misalnya udah IELTS nih, dan dua-duanya itu udah terpenuhi untuk
syaratnya, apakah aku perlu IELTS lagi atau pakai IELTS yang waktu masuk UI aja? Ya, maaf Gani ya. Terima kasih pertanyaannya Gani. Jadi untuk ke UQ, jadi IELTS itu kan harus mengambil IELTS internasional ya. Jadi itu masih berlakunya adalah valid hanya 2 tahun. Jadi seandainya Gani ambilnya bulan April atau ini bulan apa ya, Juni, dan kemudian nanti berangkatnya bulan Juli 2 tahun ke depan, itu masih bisa terpakai. Tapi kalau misalnya Gani ambilnya kemarin tuh Januari gitu ya, itu ke Juli lagi nggak bisa, sudah nggak bisa gitu. Jadi memang harus ngambil lagi IELTS dan harus sesuai dengan persyaratan yang diminta. Semoga menjawab ya, Gani. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Tika dan Gani atas jawaban dan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Lana terkait dengan pengganti skripsi untuk program double degree di tahun keempat. Tadi sempat dimunculkan di PPT ada research article yang perlu disubmit ke UI. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, ini tuh maksud research article ini seperti apa ya pengganti skripsinya ini? Ya, jadi pengganti skripsinya itu nanti mengambil salah satu tugas yang sudah dikerjakan di UQ gitu untuk kemudian diserahkan ke UI. Memang ada prosedur yang harus dijalanin, tapi prosedurnya tidak prosedur yang seperti skripsi gitu ya, tapi tetap harus ada pembimbingan dari salah satu dosen di UI untuk kemudian memperbaiki seperti format, mungkin kalau ada informasi yang perlu ditambahkan dari bagian tertentu di tugas tersebut yang kemudian ditambahkan di bawah bimbingan salah satu dosen dari Fakultas Psikologi gitu. Iya, itu tadi penjelasan terkait dengan tugas pengganti skripsi. Lana, kalau masih kurang jelas atau ada lagi yang bertanyakan, dipersilahkan. Oke, teman-teman, sekali lagi kalau masih ada pertanyaan bisa ditulis di chat box atau bisa raise hand dan nanti setelah dipanggil namanya bisa langsung on mic dan mengajukan pertanyaannya. Juga diingatkan bagi yang mungkin belum mengisi daftar hadir bisa diisi supaya nanti bisa mendapatkan PPT yang hari ini disampaikan. Juga nanti akan ditambahkan untuk list course yang sudah fix dari University of Queensland, setidaknya untuk yang double degree gitu. Ini ada pertanyaan dari Rina, apakah ada beasiswa dari 2 universitas tersebut? Terkait beasiswa atau financial aid, mungkin bisa dijawab Mbak Tika, Mbak Vivi, atau Mbak Manda? Untuk beasiswa itu biasanya akan diumumkan itu menjelang pemberian beasiswa gitu. Jadi kami tidak bisa menjanjikan dari awal perkuliahan kalau ada beasiswa atau untuk berapa orang, sejumlah seberapa, itu kami tidak bisa karena memang perjanjiannya dengan kedua universitas itu biasanya diberitahukan menjelang ada pengumuman beasiswa. Jadi memang akan ada periode tertentu untuk mengisi aplikasi, syaratnya apa aja, akan ada periodenya tertentu, tapi tetap pengumumannya diberikan nanti. Gitu. Iya, jadi untuk Rina, informasi terkait beasiswa nanti sifatnya tentatif akan diberikan menjelang program beasiswanya dijalankan. Jadi memang tidak bisa dijanjikan dari awal gitu ya Mbak Tika. Oh, mungkin Kak Dila boleh menambahkan beasiswa ini biasanya ada kalau mau dari UQ itu memang biasanya dia memberikan juga on the spot. Jadi pada saat kalian melakukan aplikasi, kalau IPK kalian itu 3,85 atau 3,9, itu UQ berhak memilih kalian gitu ya. Jadi itu haknya dikasih ke UQ untuk memilih mahasiswa-mahasiswa yang memang pinternya sampai top banget gitu ya. Untuk mendapatkan beasiswa biasanya 10.000 untuk 2 semester gitu. Jadi 1 semester 5.000 beasiswanya. Jadi ya kalau memang berniat untuk mendapatkan beasiswa ya harus IPK-nya harus di atas 3,85 atau lebih gitu, atau menjelang 4 gitu ya.
Terus kemudian saya sekalian jawab, Kabila biar nggak bolak-balik. Mungkin ini pertanyaan dari Gabriel juga untuk syarat double degree. Apakah salah satu dari ya salah satu, boleh IELTS, boleh TOEFL, boleh Pearson, boleh ada satu lagi. Tapi saya hanya rekomend IELTS, TOEFL dan Pearson gitu ya. Tapi setara harus IELTS 6,5, nggak harus ambil keduanya. Jadi memang salah satu boleh. Ya, Kabila. Oke, makasih Mbak Tika. Mungkin juga untuk lebih memperjelas lagi yang pertanyaan dari Gabriel ini, untuk TOEFL-nya apakah harus TOEFL IBT Mbak? Atau sebenarnya TOEFL PBT saja bisa gitu? Oh, kalau itu boleh keduanya. Boleh salah satu, PBT atau IBT, tidak masalah. Asal setara nilainya dengan IELTS 6,5 gitu. Saya tambahin, yang penting dari ITS, jadi bukan yang dari Ya, les internasional, ya, jadi tes yang internasional. dari Ya. education testing itu dari official ITS. Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya Mbak Tika dan Mbak Manda tadi terkait dengan requirement bahasa Inggris dan juga beasiswa yang merit based gitu ya. Teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan lagi masih kami tunggu untuk mengajukan pertanyaannya. Kapan lagi nih bisa langsung tanya dan dijawabnya langsung sama dosen-dosen dari Fakultas Psikologi UI. Pertanyaan terkait dengan courses, mungkin terkait dengan tugas-tugas di kelas internasional, apakah lebih susah gitu daripada yang di kelas reguler? Apa gimana tuh? Ya, betul. Ini Nabila ini mahasiswa kami yang pernah mengikuti exchange student ya, Mbak Nabila ya, waktu Iya itu Mbak, ya, betul. ke UK ya. Iya Mbak. Ya, di UK, jadi di Edinburgh University. Jadi memang di UI ini memang kesempatan untuk bisa meluaskan wacana dengan wacana internasional ya. Makanya single degree ini kita open, kita buka dalam rangka itu ya Mbak Nabila. Artinya kalau double degree ini udah berjalan sekian waktu, single degree juga mahasiswa akan merasakan hal yang sama ya. Artinya punya kesempatan untuk bisa bagaimana di luar ya, terutama di UQ ataupun di Leeds University di UK, kesempatan untuk belajar mendapatkan dari univ-univ dengan peringkat yang baik ya di level dunia gitu. Jadi tentunya itu hal yang sangat menarik ya, dengan sendiri kan udah punya waktu setahun nih gitu ya, artinya apalagi nanti kalau ada tambah-tambahan partner misalnya. Tapi menurut saya itu hal yang sangat menarik nih buat teman-teman bisa bertemu kami ya di Indonesia. Iya, terima kasih Mbak Vivi. Ya, sama-sama. Memang untuk international exposure dari single degree program ini 2 semester gitu ya, tidak hanya 1 semester kayak exchange biasanya. Nah ini terkait exchange, waktunya ada pertanyaan dari Lana, apakah waktu untuk exchange akan tepat waktu atau bisa tidak? Jadi apakah harus di tahun ketiga atau semester 5 dan 6 atau bisa di luar timeline tersebut? Mungkin bisa dijawab Mbak. Oke, ini untuk yang single degree mungkin ya. Saya jawab dari yang single degree ya. Kalau untuk single degree sendiri kan kurikulumnya memang 4 semester. Semester 1, 2, 3, 4 di UI, semester 5, 6 di univ yang dipilih, apakah UK atau Leeds. Lalu semester 7, 8 kembali di UI, ya untuk menyelesaikan kuliah ataupun tugas akhir ya, skripsi, tesis, resepsinya gitu kan. Artinya kalau memang semuanya lancar nih, mestinya bisa berangkat sesuai dengan tepat waktu, agar bersama dengan teman-teman untuk exchange student. Secara administratif juga memudahkan. Harapannya semua juga mata kuliah yang diambil juga lulus tuh, ada 4 semester tersebut gitu ya. Artinya kalaupun belum selesai, mungkin ada kesempatan nanti setelah kembali. Jadi memang harapan kami semuanya sesuai dengan sudah kita siapkan ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dalam negeri di UI, lalu 5, 6 ada di exchange student di univ yang diampu partnership, kemudian 7, 8 kembali di UI. Jadi harapannya memang akan sesuai dengan tepat waktu. Gitu, sesuai harapannya ke arah sana. Tapi kalau memang ada hal sendiri seperti misalnya mungkin ada belum selesai atau apa, tentu kita akan bicarakan hal tersebut ya. Sama juga seperti program yang lainnya gitu. Tapi harapannya adalah tepat waktu sesuai dengan apa yang telah kita sepakati dengan univ yang dituju. Karena ini kan agreement juga dengan univ yang dituju. Gitu Mbak Nabila. Mungkin aku nambahin, tapi kalau untuk Silakan. double degree agak sedikit lebih strict gitu ya Mbak Tika ya, yang artinya hanya bisa berangkat ke University of Queensland kalau semua mata kuliah yang harusnya diselesaikan di UI sudah diselesaikan. Artinya kalau ada 1 atau lebih mata kuliah yang belum lulus, maka mahasiswa akan harus
stay di UI sampai mata kuliah yang belum lulus itu lulus, baru bisa diberangkatkan ke UQ. Gitu. Itu untuk yang double degree. Mungkin perbedaannya dengan single degree karena untuk single degree kan mereka di semester 7 dan 8 akan kembali. Jadi masih ada kesempatan untuk ngambil kelas yang belum lulus. Tapi karena di double degree itu memang 4 semester di UI lalu 4 semester di UQ tanpa ada kesempatan untuk kembali ke UI dan kemungkinan untuk mengulang mata kuliah yang belum lulus, maka kalau yang double degree biasanya lebih strict gitu. Keberangkatan hanya apabila semua mata kuliah sudah lulus. Itu Lana, semoga menjawab pertanyaan. Iya, terima kasih Mbak Vivi dan Mbak Manda untuk jawabannya atas pertanyaan Lana. Jadi memang idealnya adalah bisa sesuai dengan timeline yang tadi sudah ditampilkan, tapi tentunya juga akan melihat kelulusan dari mata kuliah wajib yang sudah ditentukan. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan lagi, bisa diajukan di chat box atau dengan raise hand, dan jangan lupa untuk mengisi link daftar hadirnya. Ini saya sendiri jadi penasaran, Mbak, untuk GPA-nya, untuk kayak IPK-nya gitu. Nanti apakah akan ada penyetaraan atau gimana tuh, Mbak, skema GPA-nya untuk yang single degree terutama, karena kan mereka hanya 1 tahun ya, Mbak, di universitas sananya. Ataukah default-nya memang sudah setara gitu, sama-sama 0.4 untuk GPA-nya? Iya, Mbak Manda udah geleng-geleng nih kayaknya. Iya, memang ini perlu proses ya, artinya kayak unitnya aja juga mungkin perlu kesetaraan dengan SKS kita. Unit di UK, di UQ tentu kan berbeda juga ya dengan unit perhitungan SKS-nya di Universitas Indonesia. Masih dalam prosesnya, tapi bahwa program ini tuh itu adalah urusan internal kami akan membereskan hal tersebut gitu ya artinya ya. Tapi nanti kalau kita udah punya informasi konfirmasi yang pasti nih, kita bisa infokan ke mahasiswa yang pasti apa yang didapatkan di luar tuh pasti akan ada kesetaraan dengan berapa SKS di kami, termasuk dengan GPA-nya juga gitu ya. Yang pasti mahasiswa sih harapan kami lulus dengan nilai yang sangat baik. Jadi nanti kita akan membereskan masalah kesetaraan tersebut. Yang penting lulus sesuai dengan prasyarat dari UI ataupun dari univ partnership kami gitu ya. Mungkin itu ya kali ya. Mbak Manda, Mbak Tika gimana pengalaman kemarin waktu yang udah berdiri, silakan. Mbak Tika mungkin lebih paham di UQ kan soalnya GPA-nya out of 7 ya, Mbak Iya. Tika ya? Ya, jadi kalau di UQ itu GPA-nya skalanya antara 1 sampai 7, sedangkan kalau di UI itu 1 sampai 4. Jadi memang kalau mau disetarakan ya harus dikalkulasi lagi. Tapi memang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Vivi juga, jadi memang pasti akan bisa disetarakan ya. Jadi misalnya GPA-nya di UI itu 4, ya berarti harusnya sama dengan di UQ 7. Atau kalau misalnya mau menghitung gitu ya di GPA, kalau misalnya di Queensland itu 6,7, di Indonesianya berapa sih gitu. Jadi ya dikalkulasi aja. Jadi biasanya itu 6,7, kalau di Indonesia kan jadi 3,78 ya. Gitu. Sama di UK juga nanti gitu, karena waktu itu kebetulan saya yang proses transfer kreditnya Nabila nih, waktu itu kan transfer kredit Isma saya yang proses. Jadi hitungannya kalau UK itu beda lagi, kalau Eropa beda lagi, tapi memang ada jadi kita setarakan dulu dengan jumlah pembelajaran dalam hitungan menit per semesternya gitu, intinya gitu. Jadi kalau di UI itu 1 SKS setara dengan 170 menit gitu per pertemuan kali berapa, agak ribet sih memang, tapi itu pasti akan kami pastikan se-fair mungkin ya Mbak Vivi ya. Nggak mungkin kita, kalau dia harusnya dapat GPA yang setara dengan 3,8 pasti akan kami tuliskan sebagai 3,8. Nggak mungkin kami rebut kesempatan itu dari mahasiswa gitu. Iya, terima kasih Mbak Manda, Mbak Vivi, dan Mbak Tika atas jawabannya. Memang terkait GPA ini urusannya orang-orang di balik layar aja. Yang penting teman-teman nanti belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil dan menikmati prosesnya gitu. Ini ada pertanyaan dari Julia terkait dengan umur untuk mendaftar di KI. Apakah ada usia maksimal untuk mendaftar ya di KI? Ini saya nggak yakin dengan jawaban saya, terus terang.
belum yakin. Tapi mungkin dari panitia PMB mungkin bisa bantu ya. Artinya bisa dilihat tuh ada informasinya. Setahu saya kan kalau pada reguler itu kan ada beberapa jalur masuk ya. Kayak seleksi dari nilai prestasi raport, kemudian tes itu kan harus pada tahun yang kelulusan yang sama. Tapi kalau SIMAK ini kan sebenarnya lebih fleksibel ya. Tidak harus pada tahun kesamaan. Tidak harus sama dengan tahun yang sama untuk bisa mengikuti tes SIMAK ini. Jadi lebih fleksibel. So saya ada yang 3 tahun, tapi sepertinya sih nggak hanya terpacu 5 tahun ya, bisa lebih dari 3 tahun. Itu setahu saya ya, tapi mohon koreksi kalau itu gimana tuh. Kalau setahu saya sih bebas kalau untuk SIMAK. Info dari terakhir dari ini ya Mbak, website penerimaan. Website Dari itu website penerimaan itu tulisannya 2021, ya pokoknya 3 3 tahun. tahun. Akhir. 3 tahun ya. Jadi bukan umur, jadi kelulusan SMA. Kelulusan SMA, betul. Jadi kalau memang ujian yang lain bukan selain SIMAK ya, tes UTBK gitu kan, ada kemarin untuk yang reguler ya. Kalau untuk yang program KAI ini SIMAK itu setahu kami memang ada kayak 3 tahun kelulusan. Jadi kalau Anda lulusnya tahun 2020 tuh masih bisa nih gitu kan untuk ikut yang 2023. Kalau 2023 ini di website penerimaan, kalau di reguler 2021, 2022, 2023, Mbak. Jadi 3 tahun. Jadi 3 tahun ya. Iya, itu tadi pertanyaan terkait dengan usia maksimal untuk mendaftar. Julia, kalau masih belum jelas bisa diajukan pertanyaan lainnya. Ini di beberapa pertanyaan dari direct message. Bagaimana tim seleksi menilai komitmen dan motivasi calon mahasiswa terhadap program double degree ini? Itu pertanyaannya, Mbak. Bagaimana tim seleksi menilai komitmen dan motivasi calon mahasiswa terhadap program double degree ini? Terkait dengan proses admission ya, Mbak. Ya, Admission. Silakan, Mbak. Sebentar. Mudah-mudahan saya memahami pertanyaannya ya. Sebentar, mohon maaf. Yang pasti kalau pada admission kan, asumsinya gini, admission kan dibuat bahwa kita itu sebagai alat prediksi ya, bahwa setelah lewat dari masa admission, lulus dengan dari hasil tes dan bahasa Inggris, mestinya dia bisa mengikuti perkuliahan yang ada gitu ya, dan kemampuan bahasa Inggris dengan hasil tes yang ada. Tapi monitoringnya kita akan tentu ada monitoring ya, kita akan perhatikan, makanya pada setiap mahasiswa kita punya bimbing akademik ya, ada advisor yang akan memantau mahasiswa ya, menjamin bahwa dia mengikuti kuliah ini dan bisa mengikuti gitu ya. Jadi ada semacam proses monitoring tiap semester gitu ya, kemudian semester kedua, dan juga kayak tadi sebelum mau ke UK juga kita pastikan dia sudah menyelesaikan semua gitu. Karena kan kita tahu biaya juga besar ya. Jadi artinya dalam hal ini proses bahwa dia mampu untuk siap mengikuti itu ya, kita lihat dari tadi bisa dari proses admissionnya selesai, dari nilai proses selama kuliahnya, dari progres selama kuliahnya dengan monitoring dari bimbing akademik ya, dengan dari koordinator KI dan teman-teman, itu juga menurut saya salah satu prosesnya. Mungkin itu yang dimaksud ya, mudah-mudahan itu yang dimaksud dengan proses bahwa ini menjamin dia selesai gitu kan ya, Nabila? Tampaknya fokus dari pertanyaannya adalah di seleksi penerimaannya, Mbak. Jadi seleksi iya. Seleksinya bukan kita. Bukan, iya. Seleksinya betul-betul dari UI. SIMAK UI betul-betul dari lolos tes SIMAK UI. Pasti tes SIMAK itu sudah dibuat sedemikian rupa dan itu bisa memprediksi bahwa kalau lolos itu dia akan bisa menyelesaikan gitu mestinya ya. Jadi itu dari UI. Semuanya dari UI kalau untuk tes SIMAK-nya ya, dari admission-nya. Iya, jadi bagi yang mengajukan pertanyaan ini, kalau masih kurang jelas bisa ke PMB. Ke PMB dan menyimak informasi yang ada di website penerimaan UI. Karena untuk admission ini memang menjadi wilayahnya UI gitu ya, bukan dari dosen-dosen di fakultas. Terima kasih Mbak Vivi dan Mbak Manda atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Raisa. Apa benefit yang didapatkan sebagai lulusan double degree kalau dibandingkan ke reguler atau single degree? Benefit, oke. Asumsi kami ya, karena kan single degree juga ini akan berjalan nanti kan September ini. Mestinya kan kalau orang sudah
mengalami akan lebih enak jawabannya ya. Kemudian kita nggak punya mahasiswa yang sudah masuk single degree, tapi mestinya kalau double degree yang pasti kan nanti udah dijelaskan Mbak Tika juga, dia akan mendapatkan 2 ijazah ya dari UI dan dari Queensland University. Itu adalah salah satu yang didapatkan dari double degree. Kalau single degree, Anda punya kesempatan terpapar dengan pembelajaran di universitas partner di UK ataupun Leeds ataupun Queensland. Ini adalah universitas yang sangat baik ya, peringkat di bawah 100 dunia semua. Kesempatan ini menurut saya menjadi wacana internasional sehingga bisa melihat kesempatan untuk riset atau apa di sana, dan ketika kembali di Indonesia untuk menyelesaikan, harapannya sudah lebih mampu melihat bagaimana dunia pembelajaran ya, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Kalau dari sisi itu ya, tapi kalau dari sisi sertifikasinya, kelebihan dari double degree adalah mereka dapat double ijazah, 2 ijazah gitu ya, dibanding kalau single degree hanya 1 ijazah. Mungkin itu. Iya, terima kasih Mbak Vivi atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Manda atau Mbak Tika ada insight lain Mbak ini terkait keunggulan dari program double degree kita tuh apa sih Mbak kalau dibandingin sama program reguler terutama, dan perbedaannya sama program single degree. Ya Mbak Tika, silakan Ya. Mbak Tika. Ya, kalau misalnya double degree program ya keunggulannya kesempatannya mau ngambil S2 di Australia akan lebih tinggi daripada yang single degree program gitu. Karena kalau yang single degree program, kalau misalnya kalian ingin melanjutkan ke program S2 profesi menjadi psikolog di Australia, itu harus diassess lagi oleh lembaga psikologinya Australia, Australian Psychological Society gitu. Jadi tapi kalau double degree program enggak, karena mereka memang sudah berhak untuk langsung melanjutkan ke S2 meskipun memang ada 1 tahun lagi tambahan yang disebut honor degree program ya. Jadi 1 tahun lagi untuk kuliah untuk mempersiapkan menjadi seorang mahasiswa S2 yang memang layak, karena kalian memang masih dianggap masih sangat muda gitu. Jadi untuk jadi S2 apalagi masuk program profesi di Australia itu memang harus dipersiapkan dari honor degree, termasuk juga kesiapan kalian untuk membuat tesis gitu ya, tesis di program master gitu. Itu sih keunggulannya kalau dari double degree. Sama juga mungkin pilihan mata kuliahnya bisa lebih bebas karena ada minor gitu, dan kemudian ada juga pilihan elektifnya itu pilihannya bisa lebih bebas daripada single program yang memang lebih banyak yang sudah dikasih gitu ya, mau nggak mau harus ngambil gitu. Iya. Jadi emang kalau dari jawabannya Mbak Vivi dan Mbak Tika ini benefitnya banyak banget, mau itu dari proses maupun nanti setelah lulus gelarnya double itu bukan cuma jadi panjang aja teman-teman, tapi juga nanti kalau teman-teman mau lanjut sekolah di Australia, melanjutkan master atau profesi akan lebih mudah karena memang sudah punya gelar Bachelor of Arts dari University of Queensland itu tadi. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Alicia. Apakah terdapat batasan atau pembatasan tertentu dalam hal jumlah mahasiswa yang diterima ke dalam program double degree ini setiap tahun? Jadi kuota program double degree per tahun. Dan pertanyaan keduanya, apakah ada persyaratan tambahan seperti pengalaman kerja atau kegiatan ekstrakurikuler yang diutamakan dalam proses seleksi program double degree ini? Terima kasih banyak. Jadi yang pertama terkait kuota. Dan pertanyaan kedua, apakah portofolio yang mencakup pengalaman di luar nilai di rapot sekolah itu juga dipertimbangkan dalam penerimaan KI Psiko ini? Silakan. Oke, saya coba ya, nanti Mbak Tika sama Mbak Manda ya, coba menambahkan. Oke, kalau untuk masalah kuota, sejauh ini memang kita membuka kelas untuk international program itu 1 kelas karena memang kita menjamin bahwa kelas itu berjalan dengan baik gitu ya, dan 1 kelas kan monitoringnya juga lebih baik. Jadi 1 kelas itu biasanya jumlahnya 40-50 ya biasanya, tapi perubahan ini kan juga bisa berubah setiap tahunnya, tergantung kebijakan dari universitas, dari fakultas seperti itu. Jadi yang pasti kota itu biasanya kita akan lihat di penerimaan mahasiswa baru ya, misalnya berapa yang tersedia gitu ya, itu kota yang sudah pasti. Tapi itu kalau sejauh ini seperti itu ya untuk kota dari program double degree ya pada setiap tahunnya. Jadi sejauh ini memang bisa kita padakan dalam 1 kelas untuk
program KI yang double degree ini. Lalu kalau ada apakah portofolio, tentu ya portofolio yang terutama yang punya pengalaman internasional misalnya, itu tentu akan menjadi nilai tambah lah dalam kita lihat ya, misalnya apalagi dengan kemampuan bahasa Inggris juga hal yang penting, dan mungkin juga dengan pembiayaan yang besar juga yang cukup lama ya, karena kan ini long time, misalnya kalau double degree itu kan 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Queenstown University gitu, itu juga menjadi poin-poin yang kita akan perhatikan ya. Artinya hal-hal yang menjamin keberhasilan dalam proses perkuliahan itu juga akan kita perhatikan, dan juga kira-kira kemampuan untuk bisa mengikuti sampai selesai. Itu mungkin portofolio yang bisa kita perhatikan. Mungkin ada tambahan Mbak Manda, Mbak Tika? Sejauh ini itu kali ya, kayaknya ya untuk pertanyaannya Mbak Alicia ya. Oke, itu tadi jawaban untuk pertanyaannya Alicia. Bisa diajukan follow-up question, Alicia, kalau memang masih belum jelas ya terkait proses seleksi maupun penerimaan. Berikutnya, ada pertanyaan dari Gani. Apakah kelas yang diambil oleh mahasiswa double degree dan single degree sama pada 2 tahun pertama di UI? Jadi mata kuliahnya ya, Mbak? Ya. Oke. Dari kurikulum yang kami siapkan dan kami sudah bicarakan agreement dengan universitas partnership kami, itu memang kita buat tidak berbeda pada 2 tahun awal ya. Kita mencoba untuk melihat kesamaan dari yang double degree dan single degree. Tentunya ada perbedaannya adalah karena kalau double degree itu kan perkuliahan hanya 4 semester gitu ya. Sedangkan kalau single degree itu kan sebenarnya kita ada kuliah ada 6 semester ya di UI ya, artinya 4 semester, exchange 2 semester, kembali lagi ke UI, tentu itu ada perbedaannya di situ. Tapi memang pada awal-awal perkuliahan itu kami melihatnya kurikulumnya setara atau sama, sehingga itu memudahkan buat proses pembelajarannya dengan kelas yang KI ataupun double. Tapi memang ada beberapa yang mungkin ada perbedaan ketika memasuki semester yang keempat mungkin ya, kemudian juga karena itu kan sudah mulai kalau yang double degree itu sudah fix semester selesai, sedangkan yang lainnya di UQ, kalau yang single kan tidak gitu. Jadi itu mungkin ada perbedaan sedikit, tapi secara umum pada 2 tahun pertama atau semester 1-4 itu relatif sama. Itu mungkin. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Gani, untuk 2 tahun pertama ini kurang lebih akan sama mata kuliah yang diambil, baik di double degree maupun di single degree. Kecuali mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan di semester keempatnya. Berikutnya ada pertanyaan lanjutan dari Alicia, berarti dalam proses pembelajaran sehari-hari juga dinilai ya Kak? Mungkin Alicia bisa dijelaskan dulu maksudnya proses pembelajaran sehari-hari ini apakah yang nanti ketika sudah diterima kah atau gimana nih maksudnya? Sorry, kayaknya tadi sorry ya, motong dikit. Kayaknya tadi Alicia nanyanya mengenai proses seleksi ya. Iya Mbak, betul. Betul Kak. Kebetulan proses seleksi bukan dari kami ya Alicia ya. Jadi yang milih mahasiswa, yang menentukan mahasiswanya itu nantinya terseleksi atau tidak itu benar kan ya Mbak Vivi, nggak ada dari kita, bukan kita yang milih ya Mbak ya? Oh kalau seleksi, Iya. ya seleksi itu UI bersama FAK sih, UI bersama FAK dalam seleksinya. Tapi bahwa portofolio kayak prestasi itu juga kita perhatikan yang relevan yang bisa mendukung ke arah keberhasilan ya, artinya kompetensi, prestasi gitu ya. Kita perhatikan yang relevan ya, relevan dan keilmuan psikologi, apalagi internasional gitu ya. Itu kita juga akan jadi kita perhatikan juga hal tersebut, termasuk juga apalagi ini 4 di sini dan di UQ gitu ya, menjamin keberhasilannya itu pembiayaan segala macam juga komponen penting. Kita perhatikan. Dia bertanya proses pembelajaran sehari-hari. Ini kayaknya bukan sesuatu yang ditanyakan bukan ditanyakan di proses seleksi masuknya gitu. Kelihatannya enggak ya. Mungkin bisa klarifikasi sedikit kali. Mungkin kalau lewat jalur talent scouting kali ya, yang dilihat aktivitas sehari-harinya mungkin Alicia. Tapi talent scouting itu berarti diurus pendaftarannya melalui sekolah masing-masing gitu ya. Dan itu pasti dilihat lah aktivitas sehari-harinya di sekolah gitu. Tapi kalau untuk yang simak tidak ada pertanyaan itu sih sepengetahuan saya gitu, tapi meskipun nilai rapot dan sebagainya pasti ada gitu ya, dan itu yang kemudian kami evaluasi. Mungkin itu kali.
bisa Ya, menjawab udah, ya. Mbak Tika. Betul. Jadi Betul-betul. harusnya seleksi, mungkin seleksi kita Ya, harus ingat lagi bahwa seleksi ada 2 jalur gitu, ada yang benar. scouting, ada yang Ada simak. ujian. Nah, yang ujian ini bukan pertanyaannya, tapi kalau talent scouting itu Ya, mungkin jadi betul. Kalau talent scouting memang dari prestasi keberhasilan nilai raport itu kan diperhatikan ya. Kalau talent scouting kan dari sekolahnya ya, pasti kan diperhatikan hal tersebut. Tapi kalau simak betul-betul memang dari hasil ujian simaknya seperti apa, gitu ya. Thank you nih Mbak Tika mengingatkan ada talent scouting kita untuk Iya, KI. lupa aku juga. Dari tadi aku mikirnya ujian, Kita juga kayaknya ada talent scouting. berpikirnya simak KI tanggal 22 Juli. Kan talent scouting udah selesai ya, artinya kan sekarang ini kesempatannya tinggal simak KI. Talent scouting biasanya nanti di awal-awal tahun ya. Februari. Iya, betul. Ada lagi tuh pertanyaan satu lagi. Iya, sebelum kita melanjutkan pertanyaan, masih ada 2 pertanyaan lagi memang di chat box, melalui DM juga ada. Ini kami mau mengingatkan sekali lagi tentang tanggal penting SIMAK UI tahun ini 2023 untuk program sarjana secara umum, jadi sarjana reguler maupun paralel. Pendaftarannya adalah 5 Juli sampai dengan 6 Juli tahun 2023. Untuk ujian seleksinya pada tanggal 9 Juli dan nanti pengumumannya pada tanggal 21 Juli. Sementara itu untuk program yang sedang kita kenalkan hari ini yaitu program kelas internasional, pendaftarannya dari tanggal 25 Mei sampai dengan 22 Juni dan ujian seleksinya pada tanggal 25 Juni dan pengumumannya pada tanggal 5 Juli. Untuk informasi lebih lanjut dan juga portal pendaftarannya bisa langsung mengunjungi penerimaan.ui.ac.id. Ya, teman-teman bisa di screenshot, bisa difoto dulu. Ini mungkin nanti di akhir juga akan kita tampilkan lagi. Ya, melanjutkan sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan dari Anissa. Ikut tes ujian masuk SIMAK KKI UI Psikologi boleh 2 pilihan, single dan double degree, atau hanya 1 pilihan? Jadi mungkin pertanyaannya apakah sudah harus langsung memilih single degree atau double degree-nya kah? Ini mungkin bisa dijawab Mbak Manda, Mbak Vivi, atau Mbak Tika? Sudah, ya sudah harus memilih, cuman boleh memilih salah satu dari saat pendaftaran SIMAK. Jadi pas ikut SIMAK itu sudah dipilih yang mana jalur yang mau diambil. Oke. Ya, itu tadi jawabannya Anissa. Jadi memang sudah harus menentukan pilihan mau ambil yang single degree atau double degree ketika melakukan pendaftaran SIMAK KI. Berikutnya ada pertanyaan melalui direct message. Apa yang penting untuk dipersiapkan saat exchange untuk bisa beradaptasi? Mungkin Kanabila juga bisa kasih tahu dari experience-nya. Ini mungkin kita mau dengerin insight dari Mbak dosen dulu deh. Kira-kira apa Mbak yang kalau selama ini mendengarkan cerita-cerita dari mahasiswa yang double degree, apa yang bisa dipersiapkan untuk 1-2 tahun di universitas partner? Mungkin dari Mbak Tika atau Mbak Manda dan Mbak Vivi? Silakan Mbak Tika, Mbak Manda. Mbak Tika yang Tika, harus silakan. Mbak Bila aja deh, Mbak Bila yang lempar-lemparan. Oke, tentunya kalau persiapan, tentunya udah persiapan tidak hanya pada saat pergi ke UQ atau universitas partner ya, kalau misalnya single degree program. Jadi mau pergi ke luar negeri itu pasti sudah disiapkan dari nilainya dari awal gitu. Jadi kenapa nilai itu penting? Karena itu nilai mata kuliah yang diambil di Universitas Indonesia baik untuk single degree program maupun double degree program itu adalah mata kuliah dasar gitu. Nah, kalau misalnya nilai kalian tinggi, ya berarti kalian sudah memahami, ya bisa dikorelasikan gitu ya, bisa dihubungkan kalau kalian sudah memahami pengetahuan-pengetahuan dasar itu. Nah, itu yang kemudian bisa akan sangat membantu kalian nanti pada saat pergi ke University of Leeds gitu. Jadi kalian nggak bingung lagi, ini teori apa ya, ini dosennya ngomong apa ya, kayak gitu. Tapi kalau dari pengalaman biasanya akademik tidak terlalu menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kesiapan dari mental pribadi mahasiswa masing-masing gitu ya, sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mereka biasanya nggak pernah
lepas dari ketek mama papanya gitu ya, nggak pernah keluar dari rumah papa mamanya gitu. Tiba-tiba tuh Kak Nabila udah ngangguk-ngangguk gitu. Tiba-tiba pergi ke sana, semua harus melakukan sendiri, masak sendiri, mandi sendiri gitu ya kalau masih dimandiin di Indonesia misalnya. Kemudian pergi sendiri ke kampus, nggak ada yang bangunin, nggak ada yang bangun nyiram pakai air gitu, nggak ada gitu ya. Itu berat sekali kalau kalian tidak siap mental itu tadi. Jadi ya berusahalah menjadi seorang pribadi yang dewasa dan kemudian bisa mulai mengambil keputusan dari awal kuliah gitu ya, tidak lagi tergantung pada orang tua. Itu sih yang mungkin sangat menghambat nantinya. Gitu. Iya, terima kasih Mbak Tika atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Amanda atau Mbak Vivi terkait ini, apa yang perlu dipersiapkan? Dari aku personally, kalau saya lihat mungkin yang harus dipersiapkan juga adalah kayaknya saya ngelihatnya mungkin ini dari pengalaman pribadi aja ya, sebagai dosen di KI. Kebetulan memang saya banyak ngajar di KI. Time management-nya saat di Indonesia mungkin masih agak santai gitu terkait kapan harus ngerjain tugas gitu. Karena memang kecenderungannya mungkin buat kita ya dosen-dosen di Indonesia agak lebih lenient gitu. Mbak extend dikit gitu. Kita masih kasih gitu biasanya. Nah, kebetulan saya juga lulus kuliah dari luar negeri dan saya tahu persis bahwa dosen-dosen di luar negeri itu tidak seperti kita yang masih yang kayak oke deh kasih tambahan 2 jam gitu. Jadi mereka cukup strict in terms of this is the deadline, you have to submit it by this time. I told you from the very beginning gitu. Nah, yang gitu kadang-kadang saya ngelihatnya kadang-kadang mahasiswa itu juga ada culture shock-nya gitu. Oh, ternyata di sana you cannot procrastinate. If you procrastinate, there's gonna be dire consequences, which wasn't as dire in UI. Tapi kalau di sana mungkin jadi harus lebih disiplin aja sih kalau menurut saya. Jadi siap-siap aja bahwa there are gonna be adjustments baik dalam kehidupan maupun academically gitu ya, akan ada harus melakukan adjustment gitu. Jangan shock nanti kalau tiba-tiba di sini nggak dikasih perpanjangan waktu, kalau udah nggak boleh ya nggak boleh gitu. Jadi kalau bisa dari pas udah di Jakarta udah dibiasain, dari masih di UI udah dibiasain, oke, I have to manage my time well supaya ngerjain tugas ini nggak numpuk di akhir, supaya nggak kewalahan, supaya nggak overwhelmed. Tuh. Ingat nanti kalau overwhelmed di sana nggak ada mama papanya untuk menghibur dan mempuk-puk punggung gitu, yang tadi Mbak Tika bilang gitu. Kalau overwhelmed di sana ya you deal with it. Gitu sih kalau dari saya. Iya, terima kasih Mbak Amanda dan Mbak Tika. Mbak Vivi mau menambahkan, Mbak Vivi? Enggak, saya hanya menyimpulkan aja. Dari Mbak Tika. Betul. Emang di KI ini pengembangannya memang pengembangan akademik, tapi juga pengembangan diri ya, dengan belajar di 2 negara berbeda, kebijakan yang berbeda, culture yang berbeda, itu kalian perlu siap. Jadi kalian bisa mengenal bagaimana progres pembelajaran akademik, culture. Jadi menurut saya kita perlu dipersiapkan oleh teman-teman KI ya. Itu mungkin tadi Mbak Tika Manda sudah sangat berikan dengan cara mau KI yang double, mau yang single, menurut saya pengalaman itu pasti akan terpapar ya. Gitu aja sih, Bila. Iya, terima kasih Mbak Vivi, Mbak Tika, dan Mbak Amanda atas sharingnya. Mungkin kalau saya menambahkan, yang bikin saya shock waktu di sana itu adalah karena mata kuliahnya lebih sedikit, ternyata lebih banyak space, ruang waktu buat kita untuk explore dan baca sendiri. Jadi waktu itu compulsory reading-nya banyak banget. Dan kita ada sesi tutorial di mana benar-benar cuman kita datang dan diskusi sama anak-anak PhD-nya yang jadi asisten dosennya gitu mungkin ya. Jadi kalau kita di Indonesia biasanya mata kuliahnya bisa lebih dari 6 satu semester, kalau di sana kan cuma 3-4 aja. Itu justru kita penggaliannya lebih dalam gitu rasanya mata kuliahnya. Jadi begitu nggak baca, bye-bye gitu. Jadi memang harus lebih mau baca, nggak bisa procrastinate, jelas kayak kata Mbak Manda. Karena kan kalau baca nggak bisa buru-buru ya, kita butuh waktu untuk lebih menghayati apa yang kita baca. Itu sih, jadi mungkin pembiasaan terkait dengan kemandirian maupun work ethic-nya juga dibangun dari sejak tahun pertama kuliah di UI. Sama mungkin
nambahin sedikit ya Kak Bila. Jadi mungkin meskipun mata kuliahnya sedikit, kerjaannya sebenarnya lebih banyak daripada mata kuliah. Betul. Kan di sini aja udah ngomel melulu ya, katanya kebanyakan tugas ya. Padahal di sana lebih iya, banyak, di sana ya, lebih banyak lagi gitu. Dan itu weekly ya, per minggu ada pasti. Gitu. Iya. Banyak lagi lebih strict. Ya kan? Lebih strict lah dengan aturan kan kalau di sana. Jadi please harus sesuai dengan apa yang diharapkan di sana ya, sesuai dengan aturan di sana kan. Ya. Jul. Oke, terima kasih Mbak Tika, Mbak Wanda, dan Mbak Vivi. Teman-teman, kita masih punya waktu untuk beberapa pertanyaan lagi. Jadi jika masih ada pertanyaan, kami sangat membuka kalau teman-teman mau langsung on mic dengan raise hand dulu ya tentunya, dan langsung mengajukan pertanyaannya ke kami, maupun dengan melalui chat, lewat DM boleh, atau juga langsung lewat yang diajukan ke semuanya. Nah, sekali lagi di sini kami juga mau mengingatkan lagi, kita ada giveaway loh teman-teman. Buat teman-teman yang pengen dapat souvenir dari Fakultas Psikologi UI, bisa langsung follow pertama IG kita @psikologi_ui, lalu cari poster kegiatan ini, poster yang warna pink, kalau nggak salah sekarang lagi post kedua di Instagram kami, bisa di-like dan di-komen dengan mention 3 teman. Di-like, di-komen, mention 3 teman. Jangan lupa di-follow bagi yang belum follow. Nanti yang terpilih akan di-DM dan dikirim souvenir dari Fakultas Psikologi UI. Ya, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan lagi, silahkan. Oke, ini nih ada pertanyaan dari Risti. Seandainya sudah diterima dari jalur talent scouting ya, TS ini, kan waktu itu hanya ada double degree. Apakah bisa pindah ke program single degree? Pertanyaan dari Risti. Oke, Ya, baik, Nabila. Untuk kebijakan mengenai apakah bisa pindah atau tidak, ini kami perlu diskusikan juga karena kan menyangkut partnership dengan univ yang dituju ya. Artinya kita perlu juga berkoordinasi dan membicarakan hal tersebut. Bagaimana kalau ada kepindahan dari double degree ke single degree gitu ya artinya ya. Nanti kita akan infokan, pastinya segera akan kita infokan ya kalau kita dapatkan kesepakatan bersama dari pimpinan, juga dengan partnership universitinya. Mungkin itu ya, bila kita nggak bisa menjawab pertanyaan untuk saat ini ya artinya ya. Tapi ini kan sama-sama satu kelas di kelas internasional di Fakultas Psikologi. Ya, tapi prosesnya harus kita pastikan dulu, bicarakan dulu. Mungkin itu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan terkait pindah program. Risti nanti akan diinformasikan lebih lanjut karena untuk sampai saat ini masih perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Oke, terima kasih Risti pertanyaannya. Teman-teman silakan jika masih ada pertanyaan lagi untuk diajukan di chat box atau dengan raise hand. Mudah-mudahan ya Mbak Nabila, walaupun 2 semester ini kan kesempatan terpapar dengan univ di luar ini juga terbuka dan bisa melihat peluang-peluang ya kerjasama untuk penelitian gitu kan. Seperti bila 1 semester pun sudah melihat banyak peluang ya, kesempatan untuk bisa melanjutkan sekolah atau apa gitu ya. Jadi memang banyak hal yang bisa diperoleh ya dengan single degree untuk nasional ini juga. Iya, dan kesempatan itu terbuka lebar karena biasanya mereka dosen-dosen di sana punya office hour, kayak benar-benar 1 jam 2 jam dosennya bisa dikunjungi di kantornya, dan teman-teman bisa ngomongin apa aja sama dosennya ketika datang ke kantor riset tuh. Mau ngomongin soal riset, apakah ada peluang untuk bergabung dengan tim risetnya. Ini sebenarnya selama teman-teman mau ada keinginan dan mau berinisiatif, bisa banget teman-teman untuk terekspos pada kesempatan-kesempatan kayak gitu. Yes. Mudah-mudahan banyak yang bisa bergabung dengan kita ya. Iya, betul. Kami tunggu nih beberapa bulan lagi untuk datang di kampus UI Depok. Teman-teman, jika masih ada pertanyaan lagi, masih kami tunggu untuk pertanyaan terkait dengan program single degree maupun double degree di kelas internasional Fakultas Psikologi UI.
Mungkin tadi karena ada banyak pertanyaan terkait dengan admission, jadi teman-teman bisa kunjungi link yang tadi sudah sempat di-share, penerimaan.ui.ac.id, terkait dengan, ya ini dia, bisa di-screenshot, disimpan, dan mungkin langsung dibuka sekarang linknya, penerimaan.ui.ac.id, di bookmark, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait dengan seleksi ini. Masih dibuka pendaftaran untuk kelas internasional sampai tanggal 22 Juni ini. Jadi teman-teman yang memang dari dengerin open house ini udah berminat, udah wah pengen banget nih untuk daftar single degree buat ke University of Leeds nanti gitu. Itu teman-teman bisa daftar, masih dibuka sampai tanggal 22 Juni. Dan nanti akan ada ujian seleksi tanggal 25 Juni dan pengumumannya tanggal 5 Juni. Oke, teman-teman, itu tadi. Oke, sebentar, kita masih ada satu pertanyaan melalui direct message. Kalau sudah masuk tahun kedua di double degree, apakah kalau pindah ke single degree harus mulai dari semester 1 lagi? Jadi ini sebenarnya sudah sempat di-address, tapi mungkin Mbak Vivi bisa menjawab sekali lagi, Mbak. Baik, mungkin ini jawaban untuk secara umum ya untuk semua. Jadi bahwa kita perlu tahu bahasa Inggris ini kan baru dibuka ya, artinya baru akan berjalan di bulan September ini. Jadi buat teman-teman yang sudah diterima di double degree atau sudah menjalani double degree, dan sepertinya ini kelihatannya mulai nih melirik-lirik single degree gitu ya. Silakan kalau melirik-melirik itu boleh, tapi kebijakannya seperti apa, ini perlu kita bicarakan lebih lanjut ya, karena ini juga akan berjalan. Jadi artinya mohon untuk bersabar mendapatkan. Kami kan membuat kebijakan, regulasi olahraga perlu dipastikan dulu dengan pihak UNIF, pimpinan, dan juga dengan pihak partner universitinya ya. Jadi ini mungkin bisa kita jawab saat ini, kita belum bisa jawab saat ini, tapi kita akan mencoba untuk berdiskusi dulu lebih lanjut sampai mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai buat teman-teman semua. Mungkin itu kali ya, Nabila. Iya, terima kasih Mbak Vivi. Jadi teman-teman yang masih kepo terkait pindah-pindah program ini, jangan khawatir, daftar dulu aja. Nanti kita nanti akan diberikan informasi lebih lanjut tentunya ketika sudah ada keputusan terkait mekanisme perpindahan program ini jika ada nantinya. Oke, teman-teman, mungkin untuk sesi tanya jawab akan kita akhiri dulu. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, khusus untuk program KI Fakultas Psikologi UI, bisa coba diajukan melalui DM Instagram atau maupun melalui email yang tertera di website penerimaan.ui.ac.id. Sebelum kita mengakhiri event kita hari ini, saya mungkin mau minta dari Mbak Tika dulu buat kasih closing statement. Nanti akan bergantian ya dengan Mbak Amanda dan Mbak Vivi juga. Silakan Mbak Tika. Iya, baik, terima kasih. Closing statement-nya ya, silakan memilih mana yang terbaik gitu ya, mana yang ingin kalian capai. Jadi apapun programnya yang kalian pilih, bagi kami itu yang bisa kami terbaik gitu ya, bisa untuk kalian. Tapi mohon diskusikan dengan orang tua kalian mengenai masalah finansial, karena ini sangat penting. Apapun jalur masuk kalian, baik melalui SIMAK maupun talent scouting, masalah finansial ini harus disampaikan karena biayanya sangat besar dan juga kemampuan orang tua kita nggak tahu gitu ya. Itu bukan di ranah fakultas lagi. Juga siapkan mental kalian untuk bisa menjadi seorang pribadi yang kuat dan bisa pergi gitu sendiri dan mandiri gitu ya. Dari saya sekian, Nabila. Terima kasih Mbak Tika atas closing statement-nya dan juga menjawab pertanyaan maupun paparan materinya tadi. Berikutnya saya mengundang Mbak Manda dulu, mungkin ya Mbak Manda untuk memberikan closing statement. Silakan Mbak Manda. Oke, mungkin saya hanya ingin menyampaikan terima kasih untuk teman-teman, orang tua, ataupun perwakilan dari sekolah yang sudah menyediakan waktu untuk hadir hari ini. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum dapat kami jawab, mungkin sesuai ekspektasi teman-teman atau Bapak Ibu.
mengingat memang ini adalah program yang masih sangat amat baru mau mulai dijalankan. Tapi jangan khawatir, kami akan pastikan bahwa begitu kami dapat informasi lebih lanjut, kalau ada yang bisa kami sampaikan dengan lebih pastinya akan kami sampaikan. Informasi ini juga biasanya bisa ditemukan di sosial media kami maupun di website kami. Dan biasanya kalau ada pertanyaan yang diajukan melalui email, kami dengan sesegera mungkin akan berusaha untuk menjawabnya. Lalu terakhir untuk teman-teman yang mungkin ada di sini, mungkin kita akan ketemu lagi dalam beberapa bulan, atau kayaknya kalau nggak salah tadi ada anaknya teman saya apa gimana gitu, ada yang masih baru naik kelas 11 ya, jadi mungkin masih 2 atau 3 tahun lagi, tapi insya Allah saya juga masih ada di situ 2-3 tahun lagi, jadi semoga kita bertemu lagi dalam waktu yang tidak lama lagi. Baik, dari saya cukup begitu, saya kembalikan ke Nabila. Iya, terima kasih Mbak Manda atas closing statement-nya maupun tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta kita. Terakhir dari Mbak Vivi, silakan Mbak Vivi untuk memberikan closing statement. Oke, sama seperti Mbak Tika, Mbak Manda. Pada prinsipnya terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih bahwa sudah mendengarkan paparan mengenai presentasi single degree dari kami akan segera dibuka launching nih di bulan September ini ya. Silakan diskusi, silakan refleksi, diskusi dengan baik-baik dengan keluarga, dengan orang tua, dan pastikan untuk kalau tertarik silakan untuk mendaftar. Tolong dibaca juga pengumuman-pengumuman yang tadi kita sertakan ya di link semuanya. Silakan diperhatikan. Kalau sudah mantap nih silakan untuk mendaftar. Dan mohon maaf kalau ada hal yang mungkin kami tadi belum bisa memberikan jawaban dengan sangat elaboratif karena kami juga masih proses untuk hal detail yang perlu kita akan bicarakan atau koordinasikan dulu ya dengan universitas partnership kami. Mungkin itu Mbak Nabila, terima kasih banyak buat teman-teman panitia dan semuanya ya. Sehat-sehat dan sukses selalu buat semuanya. Iya, terima kasih Mbak Vivi sudah memberikan closing statement dan tadi juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari teman-teman. Oke, teman-teman, kalau gitu berakhir sudah acara kita hari ini dari sesi materi hingga sesi tanya-jawab. Sekali lagi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa mengirimkan email atau mungkin yang nggak tahu emailnya bisa juga DM ke @psikologi.ui untuk nanti bisa mengirimkan email jika ada pertanyaan terkait program KI ini dan tentunya disimpan websitenya untuk penerimaan.ui.ac.id. Pendaftaran untuk program kelas internasional masih dibuka sampai dengan tanggal 22 Juni. Jadi masih ada 6 hari lagi dan tanggal 25 Juni akan dilaksanakan tes dan tanggal 5 Juli akan ada pengumuman untuk penerimaan program sarjana kelas internasional. Baik teman-teman, kalau begitu kita sudah mencapai penghujung acara dari Open House Program Studi Psikologi, Program Sarjana Kelas Internasional Fakultas Psikologi UI. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ada ketidaknyamanan. Dan kami harap kita bisa segera bertemu dengan teman-teman 2-3 bulan lagi atau mungkin 1-2 tahun lagi buat teman-teman yang masih kelas 11 sekarang di SMA-nya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore dan selamat berakhir pekan. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih Mbak Humas. Terima kasih Mbak Vivi, Mbak Manda. Terima kasih, izin pamit ya. Pamit ya.